Halo semua, ya jumpa lagi dan saya Rifis Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu semua nih hari ini? Kita ada di awal bulan November, jadi teringat November Rain kalau lihat IHSG hari ini ya. Bulan apa hujan di bulan November, mengawali bulan November, IHSG-nya hujan. Ya pada dasarnya sih masih oke ya, masih di dalam range. Nanti saya kasih lihat chartnya. Dan ya tadi ada nanya, Pak, inflasi oke, bagus, tapi kenapa ISG-nya kayak gini? Ya, simple aja. Berarti market tetap tidak cocok dengan kondisi inflasi yang diumumkan, ya. Jadi, ya daripada kita berandai-andai, ya kan? Ya, berarti gitu aja. Tapi pada dasarnya koreksi satu hari tidak melambangkan bahwa itu adalah suatu kinerja yang buruk gitu ya terkait dengan data inflasi yang dirilis. Jadi stay cool, stay calm aja, tenang aja. Dan ya, ini hari Rabu, besok Kamis, dan ada data ekonomi yang akan dirilis. Jadi kita tetap waspada, jangan terlalu agresif, kecuali agresif tadi beli saham yang lagi ARB. Ada yang tahu saham apa? Ya, sedikit agresif sih itu. Agak sedikit. Gambling, kalau saham ini kita nggak kenal jadi kayak gambling. Tapi karena saham ini kita kenal pergerakannya, ya nggak jadi nggak gambling. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke chartnya aja ya. Nah, ini komposit kita nih. Ya, komposit kita bergerak flat, bergerak datar, dan si low-nya masih ada dijaga di level 7017. Believe it or not ya, ini hari ini low-nya di 7018, di sini ada di 7016, dan di sini ada di 7017. Jadi si garis ini sangat-sangat ini kalau saya udah ditebelin. Kalau saya kasih ganti warna jadi tebel begini, ya ini lebih relevan ya, lebih kelihatan. Dan high-nya masih ada di range ini nih, 7121. Dan ternyata ini garis ini cukup kuat, beberapa kali mantul dari sini ya. Dan beberapa kali juga ini menjadi resisten dan support yang kuat di 7121. Ini saya kasih tebal juga. Iya, masih di sini-sini aja, masih flat, nggak kemana-mana. Kalau lihat weekly-nya juga masih datar, cenderung datar, mandinya apalagi. Ya, jadi saya bilang sih, kita tidak usah terlalu beraksi terlalu berlebihan lah ya. Dan hari ini asing malah net buy. Dikala IHSG koreksi, asing net buy. 350,3 bio dengan value transaksi di 13 triliun. Ya, sejauh ini sih masih oke, masih aman ya. Komposit masih aman. Kita lihat malah besok kemungkinan technical rebound kalau lihat kondisi Dow Jones hari ini. Ya, harusnya masih besok ada technical rebound. Atau kalaupun besok merah masih bergerak flat ya. Selama dia tidak turun di bawah 7017 berarti masih relatif aman. Dan mungkin Kamis atau Jumat malah rebound. Let's see. Oke, itu komposit kita. Terus bagaimana dengan IDX Basic? IDX Basic, ya ini kalau bisa naik lagi, bagus ya. Semoga dia bisa naik di atas V-line ini. Ini keren. Terus habis itu ada Consumer Cyclicals. Wow, stabil ya. Kalau lihat kayak gini, optimis dong ya, IHSG bakal rebound. Sektor energi, nah ini yang mengganggu karena batu bara dihajar semua. Tapi kalau saya sih kayak begini malah kesempatan untuk buy on weakness. Ada yang beli waktu ARB tadi kah? Ada Adaro RB kalau nggak salah Adaro. Terus apa lagi ARB? Sektor finance, ya, nguji support tapi ya disupport juga gitu ya. Masih disupport, jadi harusnya masih oke. Buy on weakness untuk reboundnya lagi. Ini flip flop nih. Merah, hijau, merah, hijau, merah. Besok semoga hijau. Terus sektor healthcare, nah bikin lower low ya. Ini yang kurang oke. Tapi moga-moga bisa segera naik lagi. Terus industri, ya nguji support lagi. Dia akan turun lagi nguji support. Nggak apa-apa. Hindari dulu kalau saya. Infrastruktur masih di sini, masih di areal ini. Harusnya cukup aman untuk spek buy.
Nah, ini 929. Kalau dia masih ada di sini sih masih aman berarti ya. Terus habis itu consumer non cyclicals. Wow, turun uji support langsung dia bisa rebound lagi. Nice. Moga-moga besok bisa rebound, breakout. Properti, properti spekulatif buy ya, menarik untuk dicermati karena laporan keuangannya dirilis. Tapi ini menarik sih. Jadi ada info juga kenapa sih laporan keuangannya malah ada yang minus tapi ada yang positif. Padahal sama-sama industri sama. Ada yang mungkin banyak serah terima ya, mulai masuk pembukuan ya, uang sudah cair semua, jadi surplus. Tapi ada juga yang proyeknya masih jalan, jadi masih minus. Atau mungkin ada yang sudah dapat income, tapi dia gulung lagi untuk biaya campaign, sehingga masih kinerjanya masih belum oke. Terus kemudian ada juga yang perusahaan yang mengandalkan income dari recurring, dan ternyata bagus ya. Kita tahu mall udah full power, mall udah rame, dan tenannya juga udah penuh lagi. Jadi harusnya oke. Saya tidak bilang ini sektor properti akan rebound terbang, tapi setidaknya ada masih ada optimisme di sini ya. Sektor tekno tadi sebenarnya sempat rebound, sempat oke, tapi dia turun. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Biasanya kalau candle model begini, biasanya tanda-tanda dia masih bisa lanjut lagi ya. Terakhir adalah transportasi. Transportasi sempat beberapa waktu naik dan dia koreksi. Dan harapan saya swing pendek, habis itu dia bisa lanjut naik lagi ya. Transaksinya masih belum banyak, tapi sudah ada perbaikan ya. Ya, silakan diatur strateginya nih. Oke, itu sektoral dan composite ya. Jadi kalau saya lihat sih potensi untuk lanjut lah ya composite. Jadi aman, tidak usah khawatir. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi sama apa aja yang bisa kita bahas untuk perdagangan tanggal 2 November. Pertama yaitu adalah ISAT. ISAT itu cakep banget ya. Cakep sekali ISAT ya. Kena V-line dari rebound. Menarik. Habis ISAT ada MPMX. Nah, ini juga menarik untuk dicermati nih. Kenapa? Karena dia termasuk anti badai ya. Ya, cenderung datar aja, lempeng aja. Cuma perlu sabar kalau kayak gini model gini, tapi udah mulai naik. Nah, ini kalau besok dia bisa breakout, harusnya ini good opportunity 1050. Habis MPMX ada Java. Cepin udah naik, ini belum. Biasanya side by side. Moga-moga besok bisa lanjut naik nih, ya. Masih disupport kok. Jadi kalau kita lihat dia punya pergerakan masih bergerak sideways di areal ini, ya ini lagi disupport, harapan saya bisa naik sampai di sini nih. Habis Java ada Hill di tengah sektor healthcare yang kurang bagus. Nah, ini malah termasuk anti badai ya. Jadi silakan atur strateginya. Habis Hill terakhir adalah MTech. MTech ini tapi gocekannya maut nih tadi nih. Udah bagus-bagus naik. Kepentok skyline kita dia koreksi, tapi harusnya masih oke ya. Besok atur strateginya untuk siapa tahu bisa lanjut naik lagi ya, kemungkinan bisa lanjut lah ya. Target saya dia harus bisa naik di atas skyline ini. Oke, itu rekomendasi kita untuk tanggal 2 November 2022 dan kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Ada yang dibahas kah? Ya, ternyata nggak ada ya, cukup aman berarti. Baik teman-teman, itu semua market review, rekomendasi ya untuk perdagangan tanggal 2 November 2022. Semoga saya bagikan apa yang saya bagikan bisa berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Oke, yes, sampai di sini dulu. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.